Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis kajian fikih mawaris yang semoga kefahaman kita mengenai disiplin ilmu ini bisa membawa kebaikan khususnya untuk keluarga kita. Karena biar bagaimanapun masyarakat itu perlu diedukasi. Khususnya kita memulai dari skup yang paling kecil yaitu keluarga kita. Menjadi sebuah kewajiban dari para orang tua. Nah, kita semuanya ini di sini adalah orang tua untuk menyampaikan dan mengedukasi putra-putrinya agar di kemudian hari tidak menjadi masalah. Karena berapa banyak keluarga yang tercapik-capik, keluarga yang silaturahminya terputus, dan itu berawal dari masalah pembagian harta warisan atau hibah yang diberikan kepada mereka yang mohon maaf akadnya tidak jelas. Kan kadang orang tua kan seperti ini, Pak. Itu ada tanah, bangun saja. Itu tanah Bapak, itu di sana bangun aja. Bangun aja. Bangun aja itu akad yang nggak jelas, Pak. Bangun aja ini apakah tanah itu hak pakai, hak guna saja atau hak milik? Kalau hanya hak guna saja alias hak pakai, jenengan harus perjelas. Dek, Kak, itu tanah yang punya Bapak kamu bangun, tapi hak guna ya, hak guna pakai, bukan hak milik. Oh gitu ya? Iya, jadi nanti kalau suatu saat ayah mau jual, ya kamu harus bisa ngelepas. Loh, kan sudah ada bangunan di atasnya ya. Akhirnya anaknya urung, nggak jadi bangun. Kenapa? Ya karena bukan hak milik. Begitu. Tapi kalau misalkan di atasnya sudah ada bangunan, sudah rapi lah, tinggal nempatin, itu nanti lain cerita. Berarti nanti mereka tinggal nempatin. Itu pun akadnya juga harus jelas. Ketika ditempati oleh mereka, kalau itu hanya hak guna pakai saja, ya mohon maaf, berarti mereka nggak bisa menjual aset ini. Berarti masih milik orang tuanya. Atau sebagian orang tua sudah menghibahkan, ya sudah menghibahkan aset-aset ini kepada anaknya. Tujuannya adalah agar masing-masing mendapatkan bagian yang rata, misalkan begitu. Kalau ada anak perempuan kan nanti perempuan dapat setengahnya, Pak. Waris itu saklek. Demikian ya demikian perintah Allah. Ya kita nggak bisa mengotak-ngatik bagian 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan. Dibagi rata semuanya. Kalau waris tidak bisa, jenengan nanti kena dosa. Dosanya dosa besar lagi. Itu kan disebutkan di dalam An-Nisa 14-nya. Tilka hududullah. Membagi waris sesuai dengan aturan Allah itu adalah batasan Allah yang tidak boleh dilanggar. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, khususnya dalam pembagian ini, yang furud muqaddarah sudah ditentukan semuanya, maka yudkhilhu naron. Allah akan menyiksa dia di neraka. Coba Pak, ada hukuman yang begitu berat yang disampaikan oleh Allah dari sebuah pelanggaran dengan ancaman neraka. Karena Allah tahu potensi terjadinya keributan, potensi terjadinya kisruh dalam pembagian warisan itu besar. Kenapa terjadi kisruh? Yang punya harta sudah meninggal. Jadi ini ya iman kita mendahului dari perintah dan larangan. Artinya ketika ada perintah dan larangan, iman kita mendahului beriman. Soal hikmah itu nanti, hikmah itu kadang ada, kadang tidak ada. Karena para ulama kadang bisa menemukan hikmah di balik sebuah perintah dan larangan. Dan ternyata hikmahnya adalah kenapa pembagian waris itu diambil alih oleh Allah. Karena yang punya harta sudah meninggal. Dan yang kita punya hari ini, panjenengan yang punya properti, panjenengan yang punya tabungan, itu kan titipan sejatinya dari Allah. Dititipkan untuk dikelola dengan baik. Haknya ya dikeluarkan tiap tahun kalau ada kewajiban zakat sudah mencapai nisab dan haul.
kemudian haknya untuk memberikan nafkah disampaikan, haknya untuk memberikan kepada fakir miskin disampaikan. Ini titipan dari Allah. Nah, ketika orang yang dititipi sudah meninggal, maka harta ini diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala, pembagian warisnya, karena orangnya sudah meninggal. Ketika pemilik harta sudah meninggal, potensi terjadi kisruh itu besar. Makanya diambil alih oleh Allah. Kalian anak-anak mau nggak mau wajib berhukum dengan hukum waris yang sudah diturunkan di surah An-Nisa. Tapi lain cerita ketika yang punya harta, si empunya harta masih hidup, maka dia bagi ke anak-anaknya. Itu namanya hibah. Nah, hibah ini pun juga ada ketentuan, jamaah yang semoga dirahmati Allah. Ada orang tua yang menghibahkan anaknya, dan hibah ini baru betul-betul sah secara negara dan agama kalau sudah balik nama, Pak. Cuman masalahnya begini, ya, ini beberapa kasus yang pernah saya tangani. Sudah dibalik nama atas nama anaknya, nih di daerah A, sebutlah begitu. Ternyata setelah beberapa tahun dijual. Lagi kesulitan ekonomi, Ustadz. Ya sudah, karena sudah dibalik nama, itu salah satu resikonya, Pak. Padahal orang tua itu pengen ngasih itu biar mereka punya tempat tinggal, biar nanti nyon sewu nggak loncat-loncat begitu, nggak ngontrak sana ngontrak sini. Ya kali sudah punya anak, anaknya gede-gede, itu kan kemudian ngontrak sana ngontrak sini kan kasihan. Tapi kemudian dijual, ya sudah, bagian dia sudah selesai, sudah habis. Ya, maka itu nanti bisa disiasati, mudah. Itu semuanya tinggal teknis. Misalkan jenengan mau memberikan hibah, hibah bersyarat itu pun juga boleh. Syaratnya misalkan jika itu berupa rumah, rumahnya dimanfaatkan profit, dikontrakkan misalkan. Selama bapak hidup, maka nilai profit yang diputar untuk rumah ini itu buat bapaknya misalkan, atau buat ibunya. Nah, soal sertifikat, jenengan bisa balik nama, jenengan yang simpen, Pak. Itu tandanya bapaknya mensyaratkan syarat berikutnya, tidak boleh dijual, untuk ditempati. Kenapa? Hari ini banyak yang kena hutang, ya. Kalau bapak ibu beberapa hari terakhir ngikuti perkembangan di sosial media, jadi belum lama di daerah Bogor, Pak. Ini gereja bukan masjid ya, Pak ya. Ini kasusnya gereja. Yang waktu itu Gubernur Jawa Barat sampai turun tangan. Ada fulan punya 2 bidang tanah dengan 2 sertifikat. Ya, 2 bidang tanah dengan 2 sertifikat. 1 sertifikat dibangun gereja, rumah ibadah. Itu sudah 30 tahun lebih. 1 lagi ya masih berupa tanah luas begitu. Nah, katanya mau diwakafkan. Tapi selama si pemilik harta ini hidup, akta wakaf itu nggak kunjung dibuat. Katanya sudah, tenang saja Pak, saya ada ini kok. Tenang saja Pak, saya ada ini kok. Saya ada. Sampai kemudian yang punya tanah meninggal. Ya, pihak pengelola, pihak gereja dalam hal ini ya slow saja. Sudah nggak masalah, wong sudah dibuat tertulis tapi belum diajukan. Ya. Setelah 30 tahun masalah baru muncul. Rupa-rupanya ya, surat tanah yang masih atas nama pemilik tanah yang sudah meninggal oleh anaknya dijaminkan ke bank. Ini banyak kasus kejadian. Kembali lagi masalah hutang. Dia ngambil pinjaman di bank, nggak tahu untuk usaha apa, kemudian pailit, one prestasi, nggak bisa bayar cicilan banknya. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Disita, eksekusi. Nah, ketika eksekusi itu bom waktu meledak, rame itu. Sampai gubernur turun tangan untuk menyelesaikan. Mereka dimediasi. Ya, ini sebelum ada rame-rame demo kemarin, tapi kejadian ini sudah viral di mana-mana. Ada angka sekitar 6 atau 7 miliar itu dari dana yang diambil. Tentunya itu berbunga ya Pak ya. Yang dijaminkan adalah surat itu. Pihak bank nggak mau dong ngelepas begitu saja. Kami sudah mengeluarkan uang, kami sudah mengeluarkan biaya. Ya, akhirnya kemudian saya tidak tahu deal-dealnya bagaimana, tapi pelajarannya di sini adalah
Hatta bahkan anak kita pun suatu saat ada masalah ekonomi, keuangan. Kalau itu surat tanah langsung diberikan ke dia, dan beliau bukan tipikal yang bisa menjaga amanah dari orang tuanya, itu bisa kemudian lenyap, entah digadaikan, entah dia jual, atau alasan yang lain ketika dia membutuhkan biaya. Makanya ini serba salah, maju mundur. Nah, di beberapa tempat saya menyarankan, tapi Ustadz, saya pengen betul-betul menghibahkan untuk anak saya. Gimana ceritanya? Gimana caranya? Bangunannya dikuasai nggak? Dikuasai, ditempati sama dia. Tapi saya tidak mau kalau surat ini diberikan, dijual. Jenengan yang simpen, Pak. Bapak yang simpen. Ditaruh di brankas atau dimanapun, yang tahu cuman istrinya. Nanti di situ diberi surat, diberi keterangan bahwa hibah ini sudah saya berikan kepada anak-anak saya, cuman karena alasan keamanan, alasan amanah ini belum saya berikan secara formal, ya kita simpan sampai nanti bapaknya meninggal dunia. Ini bukan wasiat karena sudah diberikan, cuman perkaranya bapak itu nyimpen. Kenapa disimpan? Khawatir nanti ketika belum waktunya sudah entah digadaikan, entah diagunkan atau yang lain. Karena ini banyak kejadian seperti itu. Mau bagaimana lagi, Pak? Orang butuh duit. Ya, dan itu banyak kejadian. Saya sudah beberapa kali menemukan kasus, lu kok begini akhirnya. Lah sudah, jenengan sudah nggak punya jatah lagi. Ya, ternyata rumah yang satunya juga sudah dihibahkan ke anak-anak yang lainnya, dan itu ditempati lagi. Jadi ada kejadian 5 bersaudara, anak yang nomor 2 perempuan, anak nomor 2 sudah diberikan hibah. Anggaplah tanah di daerah Bogor. Ini kejadian di Depok, Pak, orang Depok. Saya selesaikan, kumpulkan semua anak-anaknya. Saya bilang yang punya suara adalah anaknya langsung almarhum. Mantu ipar diam, tidak punya hak untuk bersuara agar tidak kisruh. Mereka diundang semua masalahnya. Nah, ini sudah diberikan hibah. Nah, rumah yang mereka tempati, ya, yang ditempati oleh, jadi anak nomor 2 ini dapat hibah berupa tanah dan rumah di Bogor. Anak nomor 2 ini yang menempati rumah yang ada di Depok karena ngurusin bapaknya, sudah sepuh pada saat itu dan sakit-sakitan, ibunya sudah lebih dulu meninggal. Ternyata rumah itu oleh ibunya, karena masih atas nama ibunya, sudah dihibahkan ke sisa 4 anaknya. Jadi yang nomor 2 dikasih tanah terpisah, 4 anak sisanya diberikan hibah dari rumah yang ditempati. Praktis untuk aset dalam hal ini adalah rumah, sudah tidak ada lagi yang diwariskan, sisa uang dan perhiasan saja. Nah, masalahnya anak nomor 2 ini menempati rumah itu. Ini gimana nih Ustadz solusinya? Dan sewu, ibu kan sudah dapat hibah. Ya Ustadz, barangnya mana Bu? Sudah kami jual karena ada kebutuhan ekonomi. Baik, berarti mohon maaf Bu ya, saya mau mempertegas, ibu tidak punya hak sama sekali untuk rumah ini. Iya Ustadz, saya nggak punya hak. Baik, kalau nggak punya hak, sedangkan mereka saat ini butuh dan yang sekarang menempatin adalah ibu, bersediakah jenengan menganggap ini sebagai kontrakan? Bayar kontrakan tiap bulan. Karena kalau gratis, kasihan mereka adik-adiknya. Adik-adiknya nggak berani ngomong, Pak. Saya yang ngomong. Karena itu solusinya. Nggak apa-apa Ustadz. Nah, nanti harganya disepakati. Mau 10 juta, mau 12 juta setahun. Nanti dia yang bayar. Soal bayarnya cash atau diutang, itu urusan kalian. Saya nggak ikut campur masalah teknis detailnya. Sudah sepakat. Nah, kemudian ya sebelumnya sudah disampaikan, rumah ini juga rencananya mau dijual Bu. Saya sampaikan ke anak yang nomor 2. Seandainya nanti sudah ada pembeli, apakah ibu bersedia kemudian, mohon maaf bahasanya adalah, ibu berpindah atau mencari kontrakan karena ini kan haknya 4 anak sisanya? Enggak apa-apa Ustadz. Oke, berarti nanti tinggal dipotong biaya. Jadi misalkan dia sudah bayar untuk 1 tahun 10 juta. Ternyata setelah 6 bulan ada pembeli, deal, dibeli. Ya, berarti sisa 6 bulannya 5 jutanya dikembalikan. Kan dapatnya cuman 6 bulan. Sudah deal semuanya selesai. Cuman kan ini jadi tidak enak gitu loh Pak. Ya kan? Masa kakaknya sendiri dibegitukan. Tapi itu solusi, satu-satunya solusi. Kalau nggak seperti itu, mohon maaf, itu rumah ditempatin terus. Ini yang sudah kejadian di mana-mana Pak. Rumah itu ditempati,
dijual enggak, dia bayar kontrakan enggak. Akhirnya hak ahli waris lain terhalang. Itu kejadian di mana-mana seperti itu. Lah, dia yang nempati, dia kuasai fisik. Yang nguasain fisik anak kedua, ya kan, karena ngurusin bapaknya. Oke, pada saat ngurusin bapaknya tidak dihitung kontrak karena bapaknya masih hidup. Ya kan? Nah, ketika bapaknya meninggalnya itu sekitar bulan Maret atau April, beberapa bulan yang lalu. Baru setelah beliau meninggal, mereka punya wacana untuk menyelesaikan ya sengketa masalah waris ini. Pada akhirnya kemudian ya disepakati seperti itu, dan terakhir saya sampaikan, ini kesepakatan tolong ditulis. Jangan dibiasakan lesan. Karena ini aset, ini ada deal, ada perjanjian, ada MOU, ada kesepakatan. Semuanya dibuat berita acara, tertulis, dan nanti masing-masing tanda tangan. Kenapa? Kalau ini tidak terjual sampai 10 tahun, jenengan punya bukti. Kalau nanti dari mereka 4 anak ini yang sudah dihibahkan kepada mereka, salah satunya meninggal, hak kepada ahli warisnya tetap bisa didapatkan. Karena di mana-mana, Pak, saya berbicara secara umum, kalau rumah itu sudah dikuasai salah satu anak, biasanya dia tutup mata, tutup telinga, pura-pura nggak denger. Fakta, saya nggak ngada-ngada. Kenapa? Kalau diminta, ini alhamdulillah ibunya baik loh. Karena saya sampaikan di forum seperti itu. Mereka, Ustadz, kami tidak berani, ada suara seperti ini. Tapi kita tidak enak gitu. Oke, saya yang bilang nanti. Saya yang sampaikan. Saya di posisi netral, tidak ada kepentingan apapun. Ya, berapa banyak rumah itu ditempatin, dikuasai, terus diem saja. Ini kan mohon maaf, ada hak ahli waris lain yang tidak tersampaikan. Mereka pengen menikmati hasil warisan. Kok kamu tega sama kakakmu ngusir-ngusir? Ini bukan soal tega. Rumah yang dimiliki orang tua ketika orang tua meninggal, itu kepemilikannya berpindah menjadi milik mereka semua bareng-bareng. Tidak satu pun boleh menguasai. Kalaupun dikuasai secara fisik, ada kompensasi yang harus diberikan. Bukan perhitungan antar saudara, tidak. Biar sama-sama enak. Karena kalau kita ngontrak di luar kan keluar biaya, Pak. Ini karena di rumah sendiri. Kecuali seluruh ahli waris ridho. Masing-masing sudah punya rumah, masing-masing sudah berkecukupan, kamu tempatin. Bayar sewa enggak? Saya sebagai kakakmu merelakan. Yang lain bagaimana terserah. Oh saya juga. Selesai kalau sudah semuanya ikhlas. Tapi tolong juga tertulis. Biar apa? Anak istrinya nanti nggak nuntut di kemudian hari. Jangan-jangan nanti ketika ada kisruh keributan, dulu nempatin rumah itu 10 tahun nggak bayar apa-apa. Ini kan kalau kedengaran nggak enak, jamaah nyelekit. Dia balik, bukannya dulu suami-suami kalian, istri-istri kalian yang izinkan dan mereka nggak mau dipungut biaya spesial pun. Mana buktinya? Nah kan, nggak ada omongan kayak begitu. Nah kan, nah coba kalau tertulis, nih, oh ya sudah. Jadi itu paling tidak meredam, ya. Kalaupun terjadi kesalahpahaman, ya hakimnya, penengahnya adalah MOU ini, seperti itu. Jadi itu hal-hal yang sangat sensitif sekali yang berpotensi terjadi konflik di kemudian hari. Baik jamaah yang semoga dirahmati Allah, kita membahas pembahasan baru. Ya, nanti sambil beberapa yang sudah kita sampaikan kita review kembali agar kita bisa ingat pembahasan mengenai al-hajbu. Al-hajbu itu apa? Al-hajbu itu penghalang. Nah, salah satu pembahasan waris itu adalah ada pembahasan al-hajbu. Jenengan kan pada saat beberapa pertemuan sebelumnya mungkin sudah lupa Pak, karena lama banget. Ahli waris kita itu kan ada banyak. Yang laki-laki itu ada 15, yang perempuan ada 10. Total ahli waris kita itu 25 orang loh. Tapi 25 orang ini nggak semuanya dapat. Ada yang terhalang, ada yang dapat, ada yang prioritas. Nah, bagaimana kita tahu fulan sebagai ahli waris itu terhalang atau tidak? Ya bab ini, pembahasan al-hajbu ini. Maka mereka yang lebih dekat dengan si mayit atau yang meninggal dunia, atau mereka langsung
hubungannya langsung, kayak meninggal orang tua anaknya, anak ke ayahnya. Jadi anaknya meninggal, ayahnya kan langsung, tidak ada perantara saudara laki-laki atau paman atau yang lain. Jadi yang langsung berada di bawah kita atau di atas kita. Nah, mereka tentunya lebih diprioritaskan untuk mendapatkan warisan. Yang pertama, al-hajbu adalah al-man'u atau terhalang. Contohnya hajabahu idza mana'ahu minatuhul. Seseorang itu terhalang dari masuk rumah, masuk ruangan, masuk masjid secara bahasa. Termasuk dalam arti al-hajbu adalah apa saja yang dapat melindungi atau menghalangi. Makanya hijab bagi seorang wanita itu melindungi auratnya agar tidak terlihat oleh orang-orang ajnabi, orang asing yang berada di luar mahramnya. Dalam istilah ilmu fikih, al-hajbu adalah menghalangi orang yang mempunyai sebab mendapatkan warisan. Dia ahli waris, tapi dia terhalang karena ada sifat yang tersemat pada dirinya. Bisa secara menyeluruh, bisa secara sebagian. Maka kalimat dari definisi ahli fikih tadi, menghalangi orang yang mempunyai sebab mewarisi, maksudnya adalah orang yang mempunyai sebab mewarisi dari 3 sebab. Sebab pernikahan, sebab hubungan darah, sebab memerdekakan budak. Ini kan kenapa fulan bisa mewarisi dan fulan bisa mewariskan? Karena 3 sebab ini, Pak. Maka dari pengertian itu, dari 3 sebab ini, anak angkat itu nggak dapat warisan. Ya, saya sampaikan sorohatan nyun sewu, jenengan yang posisinya sebagai anak angkat atau memiliki anak angkat, ya, anak angkat itu bukan ahli waris. Anak angkat itu ketentuannya di dalam agama dan negara cukup ketat. Sekarang adopsi anak itu tidak bisa sembarangan main pungut. Diputuskan lewat pengadilan loh, Pak. Karena itu nanti pertanggungjawabannya kan berat. Dia betul-betul anak ini harus betul-betul dirawat. Jangan mengangkat anak atau mengadopsi anak kemudian dieksplor. Mohon maaf, diasuh, diangkat ada 10 orang kemudian disuruh kerja rodi misalkan. Mohon maaf, disuruh minta-minta misalkan. Itu kan makanya negara ketat. Ya, agama dan negara sama-sama ketat untuk mengawasi pengangkatan anak ini. Dan anak angkat itu tidak boleh dinasabkan kepada bapak angkatnya. Itu perbuatan dosa besar, haram. Dalam hadis Abu Daud, manintasaba ila ghairi walidihi au ghairi qaumihi, siapapun yang menasabkan dirinya kepada selain orang tua kandungnya, hubungan darah dengan fulan, atau dia tidak ada hubungan darah, ini terlarang. Yang hubungan darah ada hubungan darah, maka dia boleh mengambil nasab dari fulan tersebut. Maka bagi dia laknat Allah dan laknat seluruh makhluk. Ada ancaman seperti ini, maka Nabi ya mengkategorikan sebagai ini adalah dosa besar. Nah, dari pengertian ini anak angkat tidak masuk. Kenapa? 1, hubungan darah tidak ada. Ya kan anak angkat kan, Pak. Kita nggak tahu orang tuanya siapa. Orang kita mengadopsinya dari panti, atau kita tahu orang tuanya. Orang tuanya misalkan, orang tua kandungnya misalkan adalah tetangga kita. Orang tua kandungnya misalkan adik kita. Nah, kalau adik kita masih ada hubungan darah, tapi ini nanti akan dilihat jalurnya jalur apa. Misalkan saya punya adik laki-laki, anaknya salah satunya saya adopsi karena saya tidak punya anak. Berarti kan anak ini ada hubungan darah dengan saya, keponakan. Ngadopsi itu bisa hubungan darah, bisa tidak ada hubungan darah. Kalau keponakan posisinya, dia bisa menjadi ahli waris. Tapi syarat dan ketentuan berlaku, nanti al-hajbu berlaku. Seandainya saya tidak punya anak, maka ahli waris saya siapa? 1, istri saya. Istri saya dapat 1/4 karena saya tidak punya anak. Bapak ibu saya sudah nggak ada, maka sisa dari 1/4, 3/4-nya kemana? Saudara laki-laki saya atau saudara perempuan. Nah, yang saya adopsi ini kan keponakan dari adik laki-laki saya. Apakah anak adopsi saya dapat? Kalau adik saya masih hidup, anak ini nggak dapat karena terhalang. Paham, Pak? Paham ya? Ini ngawang kita, nggak pakai papan tulis, gitu. Anak adopsi yang saya angkat dari keponakan saya, anaknya adik saya terhalang oleh siapa? Oleh bapak kandungnya, karena dia masih hidup.
gitu. Nah, kalau ngadopsinya dari adik perempuan, ini kan tadi dari adik laki-laki, maka jalur pewarisannya itu terputus hanya sampai adik perempuan saja. Nanti mereka mendapatkan warisan tapi tidak prioritas. Bukan yang disebutkan di Quran itu furud muqaddarah itu semuanya prioritas, tapi ahli waris dzawil arham. Maka semua jalur pewarisan itu kalau konteksnya perempuan, jenengan hanya mentok sampai anak perempuan saja. Paham, Pak? Ini rumus. Kok begitu, Ustadz? Iya, itu ketetapan dari Allah seperti itu. Jenengan punya 3 anak. Ini saya berikan ilustrasi. Laki-laki, perempuan. Yang masih bisa terus menjadi ahli waris langsung jenengan itu cucu dari 2 anak laki-laki ini, dengan catatan kedua anak laki-laki ini sudah lebih dulu wafat. Jadi kalau case-nya misalkan dari 2 anak ini jenengan punya 4 cucu sepasang laki-laki perempuan, jenengan meninggal, 2 anak ini masih hidup, semua cucu terhalang. Paham sampai di sini? Cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang apabila induknya berarti orang tuanya masih hidup, yang meninggalkan mbahnya. Nah, seperti itu. Bagaimana dia bisa dapat kalau 2 ini sudah meninggal? Kan kadang kan anak lebih dulu wafat dari orang tua. Bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, 2 anaknya sudah meninggal. Beliau punya cucu, anak ini punya anak, cucunya mbahnya. Nah, kasus seperti ini ketika mbahnya meninggal, cucu ini bisa dapat. Nah, menyisakan 1 anak perempuan. Anak perempuan tidak bisa menghalangi cucu laki-laki. Seandainya anak perempuan ini masih hidup, ya ini 2 ini sudah meninggal nih, Pak. Yang 1 lagi perempuan ini, perempuan masih hidup. Cucunya tetap dapat karena anak perempuan tidak menghalangi cucu laki-laki dari anak laki-laki. Justru keturunan anak perempuan ini, laki-laki maupun perempuan, tidak mendapatkan warisan. Jadi sama-sama cucu, yang langsung direct mendapatkan dari mbahnya itu adalah yang dari anak laki-laki. Ustadz, ini tidak adil kalau begitu. Baik, ini kan anak perempuan, jenengan punya mantu kan, Pak? Ya kan? Nah, cucunya ini nanti bisa dapat dari mantunya jenengan, jalur mantu. Ternyata mantunya jenengan pengusaha lebih kaya dari kita. Ya gede bagiannya. Jadi semua sudah dibagi oleh Allah sesuai dengan porsinya. Kapan cucu dari anak perempuan ini bisa mendapatkan warisan? Kalau semua yang dari jalur laki-laki sudah meninggal. Jadi ini 2 anak laki-lakinya meninggal, cucu-cucunya sudah meninggal, dan tidak ada ahli waris yang lain. Saudara laki-laki mbahnya juga sudah meninggal, saudara perempuan mbahnya, pokoknya sudah tidak ada yang lain. Barulah dia naik tahta ibaratnya. Yang cucu dari anak perempuan itu ahli waris dzawil arham namanya. Nanti tidak berlaku 2:1. Dzawil arham itu sama semua pembagiannya. Dikumpulkan ada 10 orang, ya udah 10 orang sama 10%, 10%, 10%, 10%. Kok begitu, Ustadz? Karena memang aturannya begitu. Yang furud muqaddarah yang disebut bagiannya oleh Quran saja yang mereka mendapatkan bagian tertentu. Karena memang bagiannya langsung Allah yang menyebutkan. Selain mereka yang ada hubungan darah dikategorikan kerabat tapi jauh, bukan ahli waris prioritas. Ini dalam kapasitas saya menjelaskan sebab mewarisi. Makanya anak angkat tidak masuk, hubungan pernikahan tidak ada, hubungan darah tidak ada, memerdekakan buka juga tidak ada. Ustadz, kasihan dong Ustadz. Jadi kalau kasusnya adalah suami istri, belum punya anak, sampai usia pernikahan mereka lebih dari 20 tahun. Sekarang mereka berusia 45 tahun misalkan. Kemudian mereka belum punya keturunan dan akhirnya mengadopsi anak. Apakah anak ini otomatis dapat warisan? Tidak. Lah siapa ahli warisnya suami istri ini? Saudara laki-laki dan perempuan suaminya, saudara laki-laki dan perempuan istrinya. Ini anak nggak dapat sama sekali. Ustadz, kasihan dong Ustadz. Pagi siang malam kami urusin.
kok kemudian dia nggak dapat sama sekali. Nah, kalau nggak tahu ilmunya, belum teredukasi, pasti akan seperti itu kalimatnya. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, sudah teredukasi, buru-buru dikasih hibah, langsung balik nama, nggak usah pakai wasiat. Kenapa? Wasiat itu bisa digugurkan. Nih kalau adik-adiknya dan kakak-kakak kandungnya almarhum ini nggak setuju, itu wasiat bisa digugurkan jamaah. Nanti ributnya di pengadilan malahan jadi konflik. Nggak usah, langsung kasih hibah. Apa? Aset jenengan apa saja, balik nama atas nama dia. Apakah harus dia yang megang Ustaz? Enggak, jenengan yang pegang, orang tuanya masukin ke dalam berangkas, taruh di bank. Nanti diambilnya kalau sudah meninggal dunia. Tapi kan sudah dihibahkan, menjaga agar aset-aset ini tidak dijual atau digadaikan lebih awal. Nah, kalau tidak mendapatkan hibah, ya jangan salahkan kalau dia nanti tidak dapat. Itu ada kejadian, Pak. Ya habis ngisi kajian di Dirgantara, Masjid Dirgantara, ada jamaah yang datangin saya. Beliau kasusnya mirip ini. Satu, beliau itu anak angkat. Ya, di Jawa. Beliau sebut di daerah Pekalongan atau Comal begitu. Saya dulu diasuh sama orang tua asuh. Orang tua asuh ini baik sekali dengan saya, disekolahkan. Beliau nggak punya anak. Nah, termasuk ketika beliau sakit, anak ini yang merawat. Sebelum akhirnya beliau ngerantau ke Jakarta. Akhirnya kemudian orang tua asuhnya meninggal dunia. Akhirnya beliau ngerantau di Jakarta. Rumah itu ditinggal begitu saja. Ya karena merasa rumah siapa yang mau nyolong, siapa yang mau ngambil gitu. Nah, setelah beberapa tahun, kejadiannya setelah beberapa tahun, beliau pulang. Kaget, rumahnya sudah ditempatin orang. Kok sudah ditempatin orang? Saya sudah beli, Pak. Siapa? Akhirnya tanyalah, tetangganya tentunya lebih kenal ini ketimbang saudara-saudara kandungnya almarhum bapak angkatnya. Ya lebih kenal dia, wong dari kecil diurusin. Kan kenal semua kanan kiri. Oh masih, kok baru sekarang kelihatan masih, kemana aja? Ini loh Mas, tetangganya cerita. Jadi waktu itu saudara-saudaranya bapaknya jenengan itu kesini dijual. Wah itu agak terpukul beliau. Mereka ketika sakit itu jenguk aja enggak Pak. Halo Mas, biar kabarnya sakit apa Mas? Mudah-mudahan itu aja enggak. Secara syariat betul perbuatan mereka, tapi secara etika harusnya nggak seperti itu. Kan dia tahu kalau punya anak angkat. Nah inilah kisruhnya di sini masalahnya. Ingat jamaah, waris itu saklek karena yang punya harta sudah meninggal. Memang aturannya begitu. Tidak ada yang berdosa di sini karena dia mengambil sesuai dengan haknya. Kan kalau fulan tidak punya anak, orang tua sudah meninggal, kemana ahli warisnya? Siapa yang menjadi ahli warisnya? Saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Cuman kan sebaiknya dikomunikasikan, ngomong ke anaknya. Ya mungkin dia ada masalah pribadi atau apa saya tidak tahu. Nah, beliau bertanya lagi karena saat ini beliau belum punya keturunan dan beliau mengadopsi 2 orang anak. Jadi beliau dulu diadopsi, ya hari ini beliau tidak punya keturunan, beliau juga diadopsi sama orang. Ngadopsi 2 anak. 2 anak ini masih kerabat dari istrinya. Ustadz, agar peristiwa saya tidak terulang, apa yang harus saya lakukan kepada kedua anak ini terkait dengan harta saya? Beliau sebut di Jogja itu punya tanah ini, punya kontrakan dan lain-lain. Karena pejabat kan sampingnya itu ada Kemenhub Pak. Ya kan di Dirgantara itu sampingnya kan ada kalau nggak salah Dirjen Udara kalau nggak salah. Nah beliau kerja di situ. Nah akhirnya saya berikan arahan, Pak, ini bakal terulang kejadiannya seperti Bapak. Maka Bapak berikan hibah kepada anak-anak ini. Ustadz, ini masih ada 1 tanah sengketa. Sengketa itu artinya masih dipertahankan jadi sudah pernah dibeli sama beliau dari orang tuanya. Cuman mungkin orang tuanya nggak ngomong. Dianggapnya itu masih punya hak orang tuanya. Itu selesaikan dulu. Jangan ini anak-anak ini dibebani untuk, mohon maaf, dibenturkan dengan tante-tantenya, bibi-bibinya, bule-bulenya, om-omnya. Itu nanti akan jadi masalah yang panjang. Jadi jenengan pun ketika mau hibah, memberikan ke anaknya dalam bentuk aset yang besar, jenengan harus pakai surat. Pak, alah anak sendiri kok Ustadz. Banyak kejadian.
Masalahnya setelah 20 tahun itu jadi masalah. Bom waktu, meledak, dus. Kapan ayah ngasih hibah? Nggak pernah ada omong-omong. Ya Allah dek, demi Allah, sampai bawa-bawa Allah. Saking untuk meyakinkan. Tapi bukti hitam di atas putih tidak ada. Adanya nggak ada yang percaya, nggak ada. Ayah bilang kayak begitu, pernah dengar? Enggak, kita nggak pernah dikasih tahu sama ayah. Ya Allah deh, ini loh bukti transfernya. Itu bisa jadi bulanan kakak yang ngasih ke ayah. Nggak ada kak. Kalau ada mah kita oke-oke aja. Ayo. Jenengan sedang menanam bom waktu keributan itu artinya. Kenapa? Karena memberikan hibah, anak-anak lain tidak tahu, nggak ada suratnya, nggak ada surat pernyataan hibah dan lain-lain. Celakanya juga belum dibalik nama. Kalau sudah dibalik nama, mungkin itu pun masih tetap bermasalah, Pak. Kalau nggak ada berita acaranya, latar belakang kenapa itu dihibahkan kepada anaknya, karena anak ngelihat kok cuma dia, kami enggak, apa kami nggak dianggap anak, kisruh lagi, ya kan? Makanya untuk hibah ini, kenapa kemudian boleh dibagi rata laki-laki dan perempuan? Karena pemilik harta masih hidup. Dan memang harus adil memberikan hibah. Ya kalau selisihnya cuma berapa puluh ribu saja nilai tanahnya sih nggak masalah. Tapi secara garis besar nilainya sebaiknya sama. Kalau ada margin ya tinggal disusui atau bagaimanalah ceritanya. Dibayarin lebih atau seperti apa. Ya itu resikonya kalau kita punya harta yang lebih. Karena memang tujuannya adalah agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Ya. Kalimat baik secara menyeluruh maupun sebagian memberikan isyarat bahwa al-hajb ada dua macam. Satu hirman, satu lagi nukson. Contoh yang nukson. Seorang ibu itu bisa mendapatkan sepertiga atau seperenam. Kalau yang meninggal tidak punya anak laki-laki atau anak perempuan, nggak punya keturunan, ibu sepertiga. Kalau yang meninggal dari anaknya punya keturunan, maka nukson, bagian ibu yang sepertiga berkurang menjadi seperenam. Jadi ini oleh ahli fikih ya diurai lagi jamaah, ada nukson, ada hirman begitu. Yang biasanya saya cuman ibu dapat berapa? Seperenam. Kenapa kan? Itu diistilahkan. Memang selama ini nggak kita keluarkan biar jenengan nggak bingung. Tapi kan setelah itu faham kalau bagian ibu itu bisa seperenam, sepertiga, ada istilah yang kita keluarkan yaitu hijab nukson. Jenengan kan sudah faham karena memang ada bagian ibu yang seperenam, sepertiga. Ayah juga sama. Ya. Kemudian istri juga sama. Istri kan seperempat, seperdelapan. Kalau nggak punya keturunan seperempat, kalau punya keturunan nukson jadi seperdelapan seperti itu. Sedangkan mahjub adalah hilangnya hak waris. Seorang ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat ke kerabatannya. Kalau hirman tadi karena ada sifatnya pembunuhan nanti ada. Ya, sebagai contoh adanya kakek bersamaan dengan ayah. Ayah mewarisi bersama dengan kakek, maka kakek terhalang. Karena yang lebih dekat langsung dengan si mayit itu adalah ayah. Fulan meninggal, bapaknya masih hidup, mbahnya masih hidup, maka mbah terhalang. Loh aku kok terhalang? Aku mbahe loh. Nah, mulai kalau sudah kayak gitu, putu. Sekolahnya ngoni, ya. Ngasih bekal, nganter jemput, aku mbahe kok nggak dapat. Waduh, iya ini keras lagi, ya kan? Nah ini nanti bisa cincau, artinya bagian ayahnya nanti bisa diberikan sebagiannya ke ngono karo mbae. Kalau sudah dikasih pasti lah ngono. Ya begitu sama mbae sudah harusnya. Ya begitulah Pak, warisan memang seperti ini. Ya begitu. Karena ya beliau merasa mungkin kakek, beliau merasa ya pernah ngurusin dan lain-lain, walaupun nggak ngebet banget, tapi kan apalagi kalau sama anaknya ini sering ribut, hubungannya nggak baik. Sayangnya sama cucunya, sama anaknya langsung ribut terus. Wah itu potensinya besar itu. Ya kan, dia dipangan dhewe piye ngene anake dipangan dhewe mbae ra dikai. Itu bahasa Inggris. Itu terjadi Pak, di tanah Jawa kayak gitu banyak. Karena bule saya sering cerita, ribut gara-gara warisan kayak mbae ra dikai. Ya ceritanya begitu pakai bahasa Jawa begitu. Itu karena apa? Kurangnya edukasi. Itu loh. Ini kan nggak semua masjid bahas waris loh Pak.
Fikih sholat itu banyak yang bahas, apalagi fikih zakat, fikih puasa, tafsir itu sudah Ustadz banyak yang bahas, akidah sudah banyak, tapi waris itu jarang. Bisa dicek di beberapa masjid, ada enggak pembahasan mengenai fikih spesifik waris, apalagi di desa. Yang di Jakarta aja jarang, apalagi di kampung. Makanya edukasi seperti ini kurang sampai ke mereka. Dan keributan sering terjadi, diumpetin ya kan, dibawa kabur tanah apa surat-surat tanahnya. Ya, ini kejadian juga. Ya, jadi kalau di kampung itu anak bontot, anak terakhir itu biasanya tinggal bareng sama orang tua. Anaknya laki-laki, misalkan 5 bersaudara, 4 ngerantau semua ke Jakarta. Yang paling kecil itu apa namanya, laki-laki nikah punya istri. Nah, sama bapaknya sudah dikasih hibah, ini omah buat kamu sebelahan. Bapaknya di sini sama ibunya, dia di sebelahnya persis. Sudah dihibahkan sama anak laki-lakinya, bahkan sudah balik nama atas nama anak laki-lakinya. Qadarullah, umur tidak ada yang tahu. Anak laki-lakinya meninggal dulu. Pertanyaan saya, istrinya dapat tak? Istri dari anak laki-laki ini dapat, mantunya dapat enggak? Dapat. Jangan ragu-ragu jawabnya, Pak. Dapat. Bagiannya berapa kalau sudah punya anak? 1/8, 12,5%. Faktanya di masyarakat dia dikasih enggak? Diusir. Langsung pulang ke kampung, betul Pak Haji? Kayak begitu. Sama bapak mertuanya enak aja, iki omahku. Wah, lu kan sudah dihibahkan ke anaknya. Jenengan tetap dapat kok. Kalau jadi skemanya begini, beliau meninggal punya istri, ada 1 anak laki-laki, istrinya dapat 1/8, ibunya 1/6, ya bapaknya 1/6, sisanya diambil anak laki-lakinya atau cucunya. Jadi rumah itu ya kepemilikannya berpindah. Tapi pertanyaannya, apa mau orang tua ini ngasih? Di kampung kurang edukasi, Pak. Biasanya kalau kayak begitu, ini cerita orang-orang kampung, yang mantu perempuan ini pulang ke rumah orang tuanya. Ini rumah diambil lagi sama bapaknya. Alasannya, iki kan rumahku, aku yang bangun. Tapi ketika jenengan sudah menghibahkan, itu lain cerita. Itu kan ada hak cucunya juga. Lah harusnya bagaimana Ustaz? Ya beliau dapat 16,6%, 1/6, berdua suami istri itu kok cuman dapatnya 33% alias 1/3. Kan itu punya kami, betul punya jenengan. Tapi ketika sudah jenengan hibahkan ke anak laki-lakinya dan anak laki-lakinya meninggal lebih dulu, maka rumah ini ya 2/3%-nya, 2/3-nya itu sebagian besarnya sudah punya cucu dan punya mantu. Lah kok enak mantuku? Dan tidak semua mantu itu hubungannya baik dengan mertuanya. Banyak loh pernikahan itu kandas gara-gara nyon sewu, mertua itu intervensi, ikut campur. Mantunya dikatain ini, dikatain itu, ya dibilang males, dibilang ini itu, intinya intervensi kalau masih tinggal serumah. Ya makanya jamaah perlu edukasi. Kok begitu Ustadz? Ya kalau nggak mau begini, nggak usah dihibahkan ke anak laki-lakinya, hak pakai saja. Wes kae panggonono, tempati itu rumah. Iki dikasih apa nganu Pak? Nempati doang. Ya nempati doang lah, enak banget. Semuanya kamu yang bayar, listrik, kebersihan, segalanya macam. Yang penting kamu nempati, nggak usah ngontrak. Nah ini lain cerita kalau seperti ini. Kalau anak laki-lakinya meninggal dulu, ya rumah itu masih tetap punya orang tuanya, karena kan cuma hak pakai, bukan hak milik. Tapi lain kalau sudah diberi, sudah akta hibahnya keluar, sudah balik nama, yaitu ada hak istri dan anaknya sebagai ahli waris. Nah yang seperti ini di masyarakat kampung itu masih kurang edukasinya. Jamaah, ya wajibnya seseorang memahami masalah hajab. Kenapa? Agar tidak keliru dan salah. Harusnya dia terhalang malah dapat. Kumpul semua ahli waris, wow, semuanya ikut ngomong, semuanya dibagi, biar adil, semuanya dibagi semua. Kasihan yang ahli waris inti dong. Keponakan yang harusnya nggak dapat, kakak yang harusnya nggak dapat, berarti om ya, kakaknya ayah kan Pak D.
adiknya ayah, datang semua diundang. Jenengan itu nyari perkara namanya. Yang tidak berkepentingan tidak usah diundang. Ada anak laki-laki, mereka tidak usah dilibatkan. Ustadz, tidak ada anak laki-laki Ustadz, mereka dapat. Tapi lebih baik tidak usah dilibatkan dalam rapat. Terima jadi, sudah. Karena semakin banyak orang, makin kisruh siapa? Mereka akan urun rembuk, kecuali bijak orangnya ya. Beliau datang untuk menengahi. Jangan kan yang lebih tahu om-omnya. Tapi kalau dilibatkan, wah itu kisruh biasanya. Sudah bahas saja anak-anak perempuannya maunya bagaimana, nanti bagian omnya tinggal diberikan. Selesai ya om, ini dari ayah. Loh kok saya dapat? Iya karena ayah nggak punya anak laki-laki. Kan bagian kami 2/3, perempuan 2 orang atau 3 orang. Lebihnya kan om bisa mendapatkan warisan. Oh ya sudah, matur suwun yuk, suwun. Tapi terus sudah nggak pernah nongol lagi. Ya begitulah warisan Pak. Tapi memang semangatnya adalah untuk menjaga silaturahmi. Dari situ kan omnya, wah iya dia meninggal aja sudah meninggal aja tetap dikasih. Bisa-bisa nanti diam-diam dia juga ngasih ke anak-anaknya. Wes gini aja, om cuman ngambil 10 juta. Sisanya 1 M-nya buat kalian saja lah, kan lumayan. Ada yang baik seperti itu. Ada yang wes om ngambil setengahnya aja, om ngambil segini aja. Ya selebihnya kalian lagi. Ada yang seperti itu ya. Al-hajbu termasuk bagian yang penting dalam ilmu faraid. Maka sampai para ulama mengatakan haram berfatwa, dilarang keras dalam bidang ilmu faraid bagi yang tidak memahami al-hajb, masalah penghalang. Jangan sampai orang yang harusnya tidak dapat malah kemudian dia dikasih. Para ulama khawatir orang itu keliru dalam fatwanya sehingga orang yang berhak mendapat menjadi tidak dapat, dan sebaliknya yang harusnya tidak dapat malah justru kemudian dapat. Ya contohnya tadi kakek itu bisa dapat enggak bisa kalau ada ayah. Cucu laki-laki, cucu perempuan, kalau anak laki-lakinya masih hidup walaupun bukan anak kandung, dia tetap tidak bisa. Paman tidak bisa dapat kalau yang meninggal punya anak laki-laki atau adik laki-lakinya masih hidup, kan begitu Pak. Siapa yang lebih dekat akan menghalangi yang lebih jauh, kan kaidahnya begitu. Nah kalau ini tidak diterapkan nanti semuanya bisa dapat. Ya, Ustadz kenapa kalau bikin contoh kok nggak ada yang al-hajab? Ya nanti setelah ini saya beri contoh yang ada al-hajabnya, karena kan sesuai dengan porsinya jamaah. Kalau itu bukan pembahasan hajab, ya saya tidak akan memasukkan siapa yang terhalang. Kan biasanya ringkes kita langsung fulan begitu. Maka setelah seseorang mengenali ahli warisnya, dikumpulkan semua, barulah kaidah ini bisa diterapkan. Ini sebelum dibagi warisannya. Ada nama-nama yang mau nggak mau harus tercoret karena dia terhalang dari ahli waris yang lebih dekat. Kecuali kalau tidak ada anak laki-laki, itu sudah pasti melebar. Saudara laki-laki dan perempuan sekandung, mereka bisa menjadi ahli waris kalau yang meninggal nggak ada anak laki-laki. Tapi kalau yang meninggal punya anak laki-laki, mereka semua terhalang secara otomatis dan warisan tidak akan keluar dari keluarga inti. Karena konflik itu terjadi ketika warisan itu keluar dari keluarga inti. Potensi konfliknya ada, dan potensi konfliknya itu cukup besar. Makanya ini pun juga syariat memberikan jalan keluar. Jenengan yang punya potensi seperti itu di keluarganya, kan saya tidak tahu ya siapa putra-putrinya jenengan. Maka untuk meminimalisir konflik, bisa sebagian dari hartanya dihibahkan dulu ke anak perempuannya. Contoh, jenengan punya aset total yang cair ya Pak ya, bukan yang bangunan 10 M, 10 miliar. Wah saya nggak ada anak laki-laki nih. Nanti kalau saya meninggal, kan kita sudah harus membuat skema dari sekarang. Kalau saya meninggal, anak perempuan saya 2/3. 2/3 dari 10 M itu kan sekitar 6,6 M. Gede loh. 3, sekian M-nya pasti akan keluar dari rumah. Siapa ini? Ya dilihat. Jenengan punya saudara laki-laki enggak? Saudara laki-laki dulu Pak Haji, bukan om dulu, bukan paman. Oh ada 2. Waduh mana 2 ini, ribut mulu lagi, utang nggak dibayar-bayar. Ya kan, pinjem bang, ntar 5 tahun ntar. Sudah suka mintain duit, waduh gimana ini? Ya mau ndak mau itu nanti dikasih kalau jenengan meninggal.
Karena semangatnya kan menyatukan untuk mempererat silaturahmi. Tapi kalau jenengan nggak ridho, nggak mau, kok anak saya malah dapatnya cuma sedikit. Gini aja, yang 9M jenengan hibahkan dulu ke anaknya. Ya kan sisa 1M. Ya kan? Nah, ini kalau nanti meninggal, angka yang dibagikan lebih kecil. Bukan kita ngakali, tidak. Ini masing-masing punya aturan main sendiri-sendiri. Baik hibah, wasiat maupun waris itu sama-sama syariat Allah. Aturan yang Allah turunkan ya untuk berpindahnya kepemilikan dari fulan ke fulan, dari ayah ke anak atau sebaliknya dari anak ke ayah. Nah, kita yang tahu, yang paham, ngerti, sudah teredukasi, sudah belajar, bisa melakukan langkah-langkah antisipasi, namanya mitigasi, mengantisipasi sebelum terjadinya masalah. Karena pada beberapa kasus yang saya temukan ada di Jawa Timur, ini beliaunya di Jakarta, beberapa bersaudara ya, ini beliaunya ini sepuh saudaraan perempuan, beliau beli rumah di daerah Jawa Timurnya mana saya lupa, dekat Ponorogo atau mana itu saya lupa, pokoknya Jawa Timur. Rumah itu jelas-jelas dibeli dari orang tuanya ya. Tapi adiknya yang paling kecil nggak mengakui transaksi itu. Sekarang fisiknya dikuasai dia dan anak-anaknya. Padahal sudah dibeli. Surat-suratnya di tangan kakaknya. Sudah balik nama, belum. Balik namanya sudah atau belum ya? Katanya sih waktu itu sudah balik nama, walaupun sempat ada kendala. Bapaknya sudah meninggal dunia, sudah sepuh, beliau sudah 70 umurnya. Yang jadi persoalan ini kan, ini rumah sudah dibeli ya sama saudara kandungnya, tapi oleh adiknya ditempatin. Adiknya merasa tidak pernah ada transaksi seperti itu. Kisruh loh Pak ini Pak, ya kan. Nah, masalah muncul ketika beliau yang sudah umur 70 tahun ini punya anak cuma 1 orang perempuan. Itu saya sampaikan sama beliau, jenengan nanti Bu nyun sewu, anak perempuannya cuma dapat setengah. Loh, lah setengahnya lagi kemana Pak Ustadz? Ke saudara laki-lakinya, termasuk yang nempatin rumah saya ini. Iya. Wah, yuk kok begitu, ndak adil namanya. Jangan bilang ndak adil. Ini aturan Allah kayak begini. Loh, dia dapat lawang sekarang saja yang harusnya rumah itu punya hak anak saya, ditempatin dia kok. Jenengan mau solusi ndak? Saya kasih. Apa solusinya Ustadz? Hibahkan ke anak perempuannya. Oh gitu ya? Iya. Selesai. Begitu dihibahkan ke anak perempuannya, maka aset itu tidak ada yang keluar ke dia, hanya yang tersisa saja untuk hidup, untuk kebutuhan. Kalau misalkan ketika beliau meninggal ada 10 juta, yaitu nanti sebagiannya, setengahnya anak perempuannya, setengahnya lagi sekitar 5 juta nanti dibagi-bagi untuk saudara laki-lakinya karena sudah sepuh. Saya sampai bilang, ibu sesegera mungkin, paling tidak ibu bikin surat pernyataan hibah, masukkan ke notaris biar jadi akta. Nanti tinggal, karena beliau punya rumah di Jakarta, di daerah Jakarta Timur, yang mungkin nilainya sudah miliaran kalau sekarang di daerah Jakarta Timur sana, di Duren Sawit, di daerah Duren Sawit, yang itu angkanya miliaran gitu. Lawang ini saja nggak kelar-kelar yang ada di sana, itu sampai ribut Pak, dan sudah tidak tegur sapa coba. Ya saya memaklumi beliaunya. Saya bilang saya berada di posisi tengah, tidak kesini tidak kesini. Makanya ibu saya kasih solusi itu agar nanti ini tidak melebar, tidak menambah sakit hati. Karena tidak semua keluarga itu baik-baik saja. Maka yang sampai hari ini keluarga kita baik-baik saja, kita banyak bersyukur kepada Allah, sehingga hal-hal semacam ini bisa dimitigasi dari awal agar tidak terjadi masalah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sampai sini silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak. Agamanya Kristen, istrinya Kristen, cerai. Oke. Anaknya masuk Islam, anak dari pernikahan istri pertama. Istri pertama tadinya ada sebagai ibunya Kristen, ada sebagai ayahnya. Oke, terus mereka cerai. Jadi pernikahan pertama sudah punya anak ya Pak ya. Mereka cerai, yang suami ini menikah lagi. Punya anak lagi, ada saudara seayah berarti. Terus ada sebagian masuk Islam ikut bapaknya. Setelah itu ayahnya bikin amanah bahwa rumah ini nanti kalau saya meninggal yang dapat warisan dari istri yang kedua aja. Gimana Ustaz? Itu wasiat itu.
Iya, saya khawatir batal demi hukum. Kalau Istri yang pertama anak-anak dapat nggak, Ustaz? yang muslim dapat. Yang muslim. Iya. Walaupun nggak ada amanah. Oh, otomatis Pak. Kan wasiat kepada ahli waris itu batal demi hukum. Pilihannya dua. Beliau tidak berwasiat, biarkan saja, nanti otomatis hukum waris yang berjalan. Tapi yang muslim dari anak istri pertama dapat, yang non muslim tidak dapat. Saya tidak tahu rinciannya. Yang dari istri pertama berapa anaknya, yang muslim berapa, yang Kristen berapa, dari anak kedua berapa. Jadi saya nggak bisa berbicara angka, kecuali Bapak berikan data detailnya. Saya akan masukkan angka, nanti ketahuan berapa persentase masing-masing mereka. Begitu. Jadi wasiat yang seperti ini otomatis batal demi hukum, kecuali Walaupun tertulis, Ustaz. bukan masalah tertulisnya. Gini Pak, gini, ini Biarkan ke anak yang dari istri kedua aja. begini. Ada hadis Nabi, saya berusaha untuk mengurai pertanyaan Bapak. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Abu Daud. Innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata li waris. Allah itu sudah membagi warisan itu kepada bagiannya masing-masing. Maka wasiat yang ditujukan kepada ahli waris menjadi batal demi hukum. Nah, masalah redaksi yang tadi disampaikan adalah beliau berwasiat hanya diberikan kepada anak-anak dari istri kedua. Istri yang pertama yang dia muslim pun dia tidak dapat. Ini wasiat namanya. Gitu. Wasiat yang seperti ini batal. Kenapa? Karena ada sesuatu yang melanggar. Anak dari istri pertama yang merupakan ahli waris yang muslim harusnya dapat, jenengan halangi dengan adanya wasiat ini. Kasihan beliaunya nanti berdosa. Caranya bagaimana Ustadz? Ya cuman punya dua pilihan. Biarkan saja nanti yang berlaku hukum waris, anak dari istri kedua yang muslim semuanya dapat, anak dari istri pertama yang muslim saja yang dapat. Nanti istri keduanya bagiannya 1/8. Ya kan? Sisanya diambil oleh anak-anak ini sebagai asobah bil ghair. Berapa angkanya Ustadz? Saya tidak tahu karena datanya jenengan nggak lengkap. Gitu. Atau yang kedua, langsung saja hibahkan untuk istri dan anak-anak dari yang nomor 2. Istri yang kedua, dan kok nomor 2. Jadi jangan pakai akad wasiat. Saya hibahkan rumah yang saya tempati ini untuk istri. Jangan mengatakan istri kedua dan anak-anaknya, sebut namanya. Karena hibah nanti yang diakui oleh BPN itu ketika dirinci namanya. Contoh, Surtinah istrinya misalkan. Kemudian anaknya 1, 2, 3, 4 siapa? Ini kan jadi surat pernyataan namanya. Ini nggak kuat Pak, belum selesai. Bapak harus bawa dulu ke notaris biar menjadi akta. Nah dari sini nanti kemudian bisa untuk balik nama. Lebih baik langsung dihibahkan kalau mau menghalangi atau tidak memberikan kepada yang istri pertama. Cuman nanti jadinya tidak adil. Catatannya adalah ini tidak adil. Karena bapak hanya memberikan kepada anak dari istri kedua, istri yang pertama tidak diberikan. Tapi apapun itulah, itu kan alasan subjektif. Saya tidak ikut campur di situ karena itu sudah domainnya adalah domain pribadi. Yang saya bisa masuk adalah cara pembagiannya seperti itu dan solusi yang kita tawarkan seperti itu. Karena kalau wasiat itu dibuat, otomatis batal demi hukum. Karena beliau menghalangi ahli waris. Jadi wasiat untuk menghalangi ahli waris lain agar tidak dapat, ini kan wasiat yang mohon maaf cacat. Tuh, kenapa Anda menghalangi dia? Wasiat sendiri kepada ahli waris itu batal demi hukum. Alih-alih dijalankan, malah kemudian tidak bisa dijalankan begitu. Paling tidak buat dulu surat pernyataan hibahnya sampai di notaris. Nanti soal balik nama itu bisa nabung dulu karena balik nama itu bukan perkara yang mudah. Disebutkan saja namanya, anak-anaknya, sudah selesai, jangan tenang. Jadi nanti kalau misalkan dari anak istri pertama nuntut, kok kami nggak dapat, sudah dihibahkan ke kami, close, nggak ada konflik itu. Tapi kalau kalimatnya saya wasiatkan, saya hibahkan rumah saya untuk anak-anak istri kedua, ini celah konflik masih ada. Kalau anak-anak dari istri pertama gugat, timbulnya adalah perang Badar antar dua anak ini. Kan mereka saudara seayah. Gimana?
jauh sebenarnya udah nggak ada hubungan, jadi harus dicari itu saja. Yang mana ini Pak? Yang dari istri pertama kan harus ditelusuri di mana yang nanya sama saya. Sebentar, kok Istri dari istri yang kedua, yang pertama kan juga ada hubungan dengan anak-anak yang dari istri kedua. sudah nggak ada hubungan? Itu tidak ada kontak. Harus kita nyari, dicari saja. Bukan begitu Pak. Ini tanggung jawab kita dengan Allah masalahnya. Bapak ini yang sudah menikah 2 kali ini, bapaknya sudah meninggal. Udah meninggal ya. Istrinya udah meninggal. Istri yang kedua, yang pertama sudah meninggal. Juga Oh, suaminya udah meninggal, jadi nggak ada kontak tuh antara anak dengan anak dari anak istri pertama dengan istri kedua. Maksudnya udah jauh ya komunikasi, harus dicari tetap yang muslimnya harus dapat. sebaiknya begitu. Cari. Proses untuk ke arah sana tetap diupayakan. Soal nanti nggak ketemu kan berarti di luar kemampuan kita begitu. Karena mereka ahli waris gitu. Saya khawatirnya nanti mereka dipertemukan di akhirat, mereka nuntut sama Allah. Yang muslim ya, bukan yang non muslim. Karena yang non muslim memang sudah otomatis permanen terhalang. Iya, karena perbedaan agama. Kan jadi masalah, kan repot. Tapi kalau sudah ketemu, terus mau ketemu nggak ketemu bagiannya sudah disiapkan. Nanti kalau sudah ketemu ya tinggal disampaikan, nyon sewu potong biaya administrasi. Kan jenengan tinggal nongkrong doang, tiba-tiba dapat duit. Gimana? Ya sudah. Berapa biaya administrasinya? Untuk pengacara, untuk ini sekian persen. Itu enggak jadi soal. Jadi dia nggak dapat full. Enak banget Pak nongkrong doang. Ya kan, semuanya kan yang mengusahakan adalah ini. Jadi diupayakan dulu, kalau nggak ketemu ya baru gimana lagi. Ya. Silakan Pak. Tadi kan berupa wasiat. Adakah yang dalam hal itu yang hibah tapi bersyarat, kalau sudah meninggal? Gimana? Redaksinya gimana dulu Pak? Hibah tapi bersyarat. Hibah bersyarat seperti apa contohnya? Meninggal. Gimana? Jadi tadi kan hal-hal kayak itu bisa dihindari ketika kayak perempuan itu misalnya anak perempuan yang lebih banyak punya harta peninggalan orang tuanya. Tapi dia juga orang ini juga menyadari bahwa mungkin dia bisa keterbatasan juga masing-masing. Kayak yang pakai dia punya harta, gitu. Jadi dia bikin surat hibah, tapi bersyarat hibah ini akan berlaku jika dia sudah meninggal. Oh, bisa. Hibah bersyarat itu bisa. Kan hibah itu sesuai dengan keinginan orang yang memberikan hibah. Kalau orang yang memberikan hibah itu memberikan syarat bahwa nanti setelah dihibahkan rumah ini tidak boleh dijual dan lain-lainnya, itu kan boleh. Tergantung dia sepakat enggak, anaknya mau enggak. Nggak ada mah, Pak, syarat-syarat begitu, saya nggak mau. Ya udah, berarti nggak jadi dikasih hibah. Ini kan untuk menjaga aset Pak, ya kan, dua-duanya harus sepakat. Kalau yang diberi tidak mau dengan syarat tadi, tidak boleh dijual, harus ditempati dan lain-lain, ya nggak apa-apa, sampaikan dari awal, saya nggak mau syarat itu, biar tidak usah diberikan hibah. Karena tujuan orang tua memberikan itu betul-betul biar anaknya nyon sewu tidak terlantar nanti ketika hari tua diberikan rumah. Nah, hibah yang seperti ini bisa, atau ditahan suratnya itu bisa, tapi sudah diberikan gitu loh. Cuman bapak ini ingin peruntukannya sesuai dengan peruntukannya, tidak dijual, tidak digadaikan dan lain-lain begitu. Gimana? Nah makanya tadi kan yang membedakan itu sudah dibalik nama Pak. Memang ini mirip wasiat, mirip sekali dengan wasiat. Yang membedakan adalah sudah dibalik nama. Balik nama itu ndak ini loh Pak, ndak sembarangan loh Pak. Kan perpindahan harta dari fulan ke fulan itu kan selain jual beli, tukar guling, ya, itu kan hibah. Nah, ketika seseorang menghibahkan kan sudah ada akta hibah, pernyataan. Nggak mungkin BPN itu bisa balik nama kalau belum ada akta hibah dari notaris. Nggak mungkin, nggak bakalan bisa. Artinya sudah diberikan, hanya bersyarat
untuk menjaga aset ini agar digunakan sebaik-baiknya, maka ditahan oleh orang tuanya yang memberikan. Memang ini lebih dekat kepada, bukan lebih dekat, mirip dengan wasiat. Kecuali kalau belum dibalik nama, maka itu menjadi wasiat, Pak. Ya kan? Itu menjadi wasiat. Nanti kalau bapak ndak ada, itu baru buat kamu. Baru buat kamu rumahnya. Ini wasiat. Tapi kalau sudah dibalik nama, sudah ada akta pemberian hibah yang bertanda tangan di bawah ini, nama misalkan Haji Kurnia, bla 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 dan yang lain dengan ini menghibahkan sebidang tanah 100 meter persegi kepada anaknya Fulan. Nah, sudah, nanti ini dikuatkan, ada tanda tangan saksi, ini dibawa ke, ini kan sudah pernyataan tertulis bahwa dia sudah memberikan. Nah, hanya agar diperuntukkan sesuai dengan, karena wakaf pun juga bersyarat ada jamaah. Apakah itu tidak berlaku? Bisa. Contoh, saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Saya wakafkan tanah ini untuk pendidikan. Misalkan seperti itu. Saya wakafkan, ya peruntukannya sesuai dengan yang disyaratkan. Kan wakaf bersyarat boleh, hibah bersyarat juga boleh. Yang membedakan di situ adalah sudah atau belum balik nama. Kalau belum balik nama, maka itu bisa dianggap sebagai wasiat. Loh, nggak ada yang dihibahkan kok, nggak ada yang diberikan kok, hanya wa'ad janji saja. Tapi kalau sudah dibalik nama, maka itu bisa menjadi hibah yang bersyarat karena ada tujuan begitu. Ya silakan Pak. Tadi kan kalau mau orang tua itu Masih mau? masih mau memanfaatkan ini. Tinggal sama cewek, boleh selain dia ada masih ada potensi dia memanfaatkan. Ya. Jadi balik nama. Ya hibah bersyarat memang begitu Pak. Memang secara sekilas lucu, sudah dihibahkan, tapi kok masih dimanfaatkan, kan begitu. Ya kalau disebutkan di dalam poin-poin hibahnya itu bisa, tergantung. Kan begini, ada yang menghibahkan, ada yang mendapatkan hibah. Yang mendapatkan hibah mau enggak? Kamu tak kasih rumah, tapi syaratnya satu, ini mau bapak balik nama, biaya kamu yang nanggung semuanya. Yang kedua, ini bapak pegang. Yang ketiga, selama bapak hidup, maka profitnya bapak yang pakai. Nanti kalau bapak sudah meninggal, baru semuanya. Setuju enggak? Kok gitu sih Pak? Nggak mau? Ya sudah, selesai. Berarti nggak jadi hibah. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting ayah masih bisa memanfaatkan. Nah ini kan sudah antar keridoan. Kan dia minta izin untuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari sesuatu yang sudah dia hibahkan dengan syarat. Makanya syarat itu sebelum balik nama. Deal nggak? Kalau ada yang nggak deal, berarti tidak terjadi hibah. Seperti itu. Gitu Pak. Memang sekilas kok kayak rancu, ya itulah di situ ada syarat-syarat. Kayak kita jual beli kan juga seperti itu, ada syarat-syaratnya. Kalau syarat-syaratnya tidak bisa terpenuhi atau keberatan, ya jual beli itu tidak terjadi. Ini sudah dihibahkan, tapi kok masih bisa memanfaatkan? Ya karena khawatir ketika dihibahkan kemudian bapaknya masih membutuhkan, kemudian bapaknya masih pengen mengambil profit, ya itu bisa dimasukkan di dalam perjanjian atau MOU. Kalau misalkan tidak mau anaknya, ya sudah, berarti tidak usah dibalik nama terlebih dahulu dan tidak usah dihibahkan terlebih dahulu, dipakai saja. Baru nanti kalau sudah meninggal tidak lewat jalur hibah pemberiannya, tapi lewat jalur waris bagiannya ya sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Seperti itu. Baik, nanti kalau masih mau diskusi silahkan Pak. Ini saya tutup dulu karena sudah hampir 6:30. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.